Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bertemu kembali dengan saya Iwan Gardiawan, Saya Freddy Kamto dalam program Oke saudaraku, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang dunia politik dengan salah seorang putra daerah yang luar biasa, Mas atau Bang Ahmad Yakub. Iya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Iya. Beliau ini dari mana sih? ya. Kalau Sumatera Selatan berarti Palembang ya. Palembang. Oh gitu Galo. Iya. Galo. Nah, Bang Yakub ya kita panggilnya. Iya. Bang Yakub, kita ini pingin tahu tuh. Mungkin pemirsa semua pingin tahu Bang Ahmad Yakub itu siapa sih sebenarnya? Dia lahir di mana? Terus profesinya apa sih, gimana? Ya, siap. Secara individu ya. Iya. Saya lahir di Jakarta. Oh, Jakarta. Kemudian ngambil kuliah S1 di Universitas Sriwijaya. Di saat itu kampusnya itu di Palembang. Kemudian saat itu kan ada strategi dari Pak Harto ya. Iya. Untuk membangun kampus-kampus pinggiran kota. Nah, saya generasi pertama, angkatan pertama full dari awal kuliah semester 1 di kampus pinggir 30 km dari kota Palembang. Dari Palembang. Di Indralaya. Oh. Nah, dulu kabupatennya Ogan Komering Ilir, terus sekarang menjadi Ogan Ilir. Ogan Ilir. Nah, disitulah saya tahun 95-an ketemu dengan senior-senior, banyak diskusi, terus masuk ke kampung-kampung, sampai saat inilah akhirnya berkarir di dunia politik. Kalau dulu lebih kepada sosial kemasyarakatan ya, dengan Serikat Tani dan seterusnya. Kemudian kenal dengan beberapa orang di YLBHI, yang kemudian salah satunya beliau itu, jubir, nggak nyangka juga di sana, dan kita advokasi banyak kasus-kasus pertanahan, kasus-kasus harga tani dan seterusnya. Tapi basic ininya ilmunya memang politik ya? Fakultas Ilmu Sosial Politik. Tapi majornya administrasi negara. Iya. Tapi kita dapat pengantar ilmu politik. Bukunya itu buku warna biru itu, Profesor Miriam Budiarjo. Wah. Iya. Sangat basic sekali. Iya. Bisa masuk dunia politik gimana Mas? Tiba-tiba dari, karena pernah di ini juga Bulog juga. Iya, betul. Iya, pernah Bulog. Jadi di kuliah ya, bergaul dengan petani, ya. Kemudian juga bergaul dengan Serikat Tani Indonesia, dan kemudian di tahun-tahun 2012-an ya, 2012-an saya menjadi ketua Pemuda Tani Internasional, Lavia Campesina. Lavia Campesina itu jalan petani, bahasa Spanyol. Nah, terus berkecimpung, akhirnya diminta oleh pemerintah ya, untuk menjadi salah satu di Dewan pengawas Bulog di Komite Audit di Forum Bulog. Mewakili pemilik modal pemerintah. Dari dunia pertanian, yang artinya memang concern kepada masyarakat pertanian gitu loh Mas. Tiba-tiba sekarang beralih ke politik ya, walaupun memang punya background secara edukasi politik gitu loh Mas. Ya tetapi di antara beberapa partai gitu loh Mas, kenapa justru mulai Partai Hijau atau P3 Mas sebagai pelabuhan terakhir gitu loh Mas, kira-kira gimana tuh Mas? Ya, kalau untuk berpartai politik ini pengalaman first time saya ya, dengan partai Persatuan Pembangunan ini, Partai Hijau, Green Party. Green Party. Karena secara umum yang pertama P3 adalah partai warisan ulama. Yang pertama. Yang kedua ini partai legend. Ya, sejak berdirinya Republik ini, PUSI di tahun 73, salah satu dari 3 partai, P3 adalah yang mengusung ideologi Islam. Itu. Islam itu dengan prinsip rahmatan lil alamin. Nah, dari situlah background keluarga saya juga, saya sekolah
pagi madrasah, siang di sekolah negeri. Oh. Nah, mungkin memori itu, dan waktu SD juga ada rasa-rasa perlawanan dengan hegemoni salah satu partai saat itu. Ya. Saya dulu ikut masang-masang pamflet-pamflet. ya. Nggak ngerti politik itu ternyata Iya. pemilihan, Iya. cuma suka aja pamflet ini Ka'bah Islam. Nah, Iya, ternyata situasi itu terefleksikan menjadi anggota P3 sekarang ini. Betul. Keluarga memang ada di P3. Mas Umi sebetulnya. Oh, Mas Umi, iya. kakek dan Kakek. kakek Oh, saya. salah satu fusi dari P3 awal ya. Tahun 60-an itu udah itu di Kayagung, di Ogan Komering ini. Oh, di Mas Umi ya. Salah satu tokoh juga kali. Toko di kampung. Di kampung. Orang kampung. Orang kampung. Karena di kampung itu haji itu kan toko ya. Iya. Agak saya balik lagi, kenapa harus hijau gitu loh? Padahal di daerah Sumatera rata-rata, terutama di daerah Tapal Kuda gitu kan ya, partai lain yang sifatnya lebih kepada di luar partai yang berbasis Islam kan, nasionalis dan sebagainya lebih banyak. Kenapa justru selain karena memang latar belakang background keluarga, tapi kalau untuk menjadi partisan atau pelaku partai itu harus sesuatu yang sifatnya mendapatkan hasil gitu loh, secara material maupun keterkenalan dan sebagainya. Kenapa harus P3? Karena di P3 nature-nya pertama dia mempunyai prinsip ya, prinsip yang ibadah ya. Pertama bahwa apa yang dilakukan itu adalah ibadah. Kemudian juga ada prinsip-prinsip lain yang sangat universal. Yeah. Persamaan, kebersamaan dan persatuan. Nah, di P3 juga kita menemukan setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berkarir politik, untuk mengkontribusikan akal pikirannya, energinya membangun bangsa ini melalui partai P3. Karena selama saya berkecimpung di organisasi kemasyarakatan, serikat tani, ternyata apapun itu kebijakan negara itu melalui mekanisme parlemen. Nah, ketika kita masuk di mekanisme partai sebagai salah satu syarat bergabung di parlemen, itu akan memperluas lapangan perjuangan, tidak hanya sektor pertanian, tapi juga luas di berbagai sektor, dan menolongnya pun sangat lebih banyak ya melalui peraturan perundangan. Karena kalau kita misalnya ada petani 1-2 mereka terlibat hutang, pupuknya kurang, kita urunan ya, patungan paling banyak berapa? Tapi kalau kita sudah masuk parlemen, kita mengeluarkan satu peraturan perundangan bahwa setiap petani warga negara Indonesia di bawah 2 hektar kepemilikan lahannya disubsidi pupuk sekian, kayak gitu, disubsidi bibit sekian, itu kan udah puluhan juta petani akan menerima manfaat kayak gitu. Iya, Fred. Bang Yakub ini ngomong parlemen udah siap-siap mau maju tuh ya. Tahun depan berarti udah maju nih. Nih, Bang Yakub, ini tahun depan maju sebagai caleg dari dapil mana itu? Dan apa sekarang yang sudah disiapkan? Ya Pak Iwan, nggak harus nunggu tahun depan. Iya sih, sudah menghitung hari. Ini ada 4 November ya. Iya. Tahun depan pencoblosan ya. Iya. 28 November ini akan ada mulai kampanye terbuka. Dan semoga aja bisa ya masyarakat percayalah kepada kita untuk memilih kita menjadi salah satu anggota parlemen. Dapilnya mana? Oh, dapil Sumatera Selatan 2 itu di 9 kabupaten 2 kota. Wis. Itu kalau ibarat negara Singapura lah. Itu ada Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu, Kota Prabu Muli, Kota Pagar Alam, Lahat, Muara Enim, Pali dan Patlawang. Wih, sudah banyak. Persiapannya apa aja Mas ini yang udah dilakukan sekarang? Yang pasti persiapan mental dan spiritual dulu. Iya. Kita gerakan. Dan jangan lupa logistik Mas. Ya, itu pasti. Kekuatan pertama mental dan spiritual dua orang tua ya. Itu sangat basic. Yang realistisnya adalah kekuatan finansial dan logistik. Logistik ya. Nah, tapi yang kadang-kadang orang lupa itu ada satu kekuatan sosial kita sebagai manusia Indonesia ini, ada yang namanya
modal sosial, Yeah. modal keluarga besar saya masih ada di Ogan Komering Ilir, ya itu bisa digerakkan. Kemudian ada teman-teman alumni di kampus dulu yang memang mereka menjadi beberapa inilah kades dan seterusnya di daerah 9 kabupaten 2 kota tersebut, dan jejaring saat ketika kita advokasi petani itu masih ada, dan bahkan waktu anaknya masih SD sekarang udah lulus kuliah, dan bahkan mereka ada yang punya anak. Jadi saya kontak, ini barusan dari sini saya WA-an minta dipasangin nanti beberapa spanduk di rumah mereka dan seterusnya kayak gitu. Jadi jejaring-jejaring ini tombolnya kita hidupkan kembali, dan tentu jurus yang paling dahsyat adalah sentuhan fisik dan silaturahmi itu. Betul. Itu yang paling apa namanya akan efisien, membangkitkan orang akan ingat kita. Tapi ada beberapa hal terkait P3 ini, Pak Iwan, Pak Budi. P3 ini kan partai lama ya. Kita yang pasti akan merawat pemilih P3 yang setia, yang militan, turun menurun itu ada. Itu generasinya mungkin Pak Iwan lebih umur. Itu harus tegur. Ini generasi Facebook lah. Yang kedua adalah generasi pemilih P3 yang tidak memilih P3. Ketika pemilu kemarin 2019 kan P3 sempat anjlok menjadi 6 juta suara saja, 4 sekian persen ya. Nah itu kita sapa lagi supaya kembali back to Ka'bah bersama Kak Yakub. Betul. Kalau abang mungkin Sumatera Utara tapi sama aja. Back to Ka'bah, kita sentuh lagi memori kolektifnya bahwa kita ini keluarga besar Ka'bah kayak gitu, keluarga besar P3. Nah yang ketiga, sasaran kita adalah generasi yang mungkin milenial, generasi Z yang beliau-beliau itu tidak tahu sejarah perjuangan berdarah-darahnya P3. Kalau dulu kan kampanyenya P3 itu kalau mau ceramah di masjid Jumatan ya, sebelum berangkat dan setelah pulang Jumatan itu mereka harus nginap dulu di Kodim atau tidak semudah itu gitu. Nah sekarang dengan situasi yang demokrasi liberal, semua orang punya kesempatan, yang miskin, yang kaya, disabilitas pun, ya, yang cantik, yang ganteng kayak gitu, semua bisa punya kesempatan asal dia punya kemauan besar dan niat yang kuat ya untuk berjuang di dunia politik ini. Dan memang rambu-rambu perpolitikan nasional ini sejak reformasi itu sangat membuka peluang bagi setiap orang untuk berpartisipasi politik. Ya. Kak Yakub, sekarang punya Kak Yakub. Palembang manggilnya. Palembang kan mikir, Palembang apa manggilnya? Kalau Sumatera Barat udah. Sumatera Utara Abang. Jambi, Riau, Sumsel Kak. Ini Kak Yakub. P3 ini kan partai yang berbasis Islam, gitu loh. Mungkin Kak Yakub punya program khusus atau spesial untuk masyarakat Indonesia ini, khususnya untuk dapilnya Kak Yakub. Kalau yang perspektifnya keislaman, kita secara nasional ini ada 2 data. Pertama data dari anggota MPR ya mengatakan 72%, dan kalau data BPS 65% manusia Indonesia Muslim itu buta huruf Al-Quran. Bagaimana kita berislam kalau buta huruf Al-Quran? Gitu kan, itu sangat basic dari. Jadi salah satunya adalah kita akan mendorong ya melalui guru-guru ngaji di kampung-kampung, guru-guru ngaji di musola, di masjid, agar bisa sama-sama memberantas buta huruf hijaiyah ini. Kita sebut mungkin Laskar Hijaiyah ataupun seterusnya ya, dengan tema-tema Mari mengaji, mendorong agar anak-anak kita, adik-adik kita bisa melek Al-Quran. Tentunya guru-guru ngaji ini adalah kalau dikategorikan sektor pekerjaan itu pekerjaan informal dan lebih kepada pekerjaan voluntary. Nah, bagaimana sebagai partai Islam ya kita mendorong ada fasilitas-fasilitas tertentu yang bisa diterima oleh guru-guru ngaji yang tidak terregistrasi NIP dan sebagainya, orang-orang. Sementara mereka pahlawan-pahlawan yang sangat
berhadapan langsung direct ya dengan masyarakat. Semalam saya ada pengajian di rumah itu bukan mengeluh lah marbotnya. Jadi Pak, ini ada ibu-ibu anaknya 4 tahun 5 tahun ditinggal gitu aja, nggak ngomong mau ngapain. Soalnya dijemput lagi untuk ngaji ikro gitu. Menurut saya adab-adab itu juga sangat basic. Ternyata terjadi di dunia yang Indonesia ini yang mayoritas warga negaranya Muslim ya. Basic keagamaan kita perlu ditingkatkan kembali ya, kapasitas keilmuannya untuk mampu membaca Al-Quran yang sangat basic untuk sebagai umat Islam ya, karena kan kita akan sholat, mengaji dan seterusnya dengan berbahasa Al-Quran. Itu yang pertama. Kalau secara universal, Islam adalah agama yang universal. Kita akan mendorong pendidikan apakah di pondok pesantren, apakah di sekolah-sekolah negeri ya, itu soal kembali keadaban, mendepankan adab sebelum ilmu. Nah itu mungkin kalau bahasa di kampus itu mungkin Pak Freddy, Pak Iwan ingat wawasan Nusantara. Tapi ini yang ngajar bukan TNI Polri Pak. Zaman dulu mungkin yang ada TNI Polri harus bersikap sempurna kan gitu. Nah ini mungkin lebih bagaimana budaya mengantri, budaya menyapa. Kalau di toko itu kan sapa senyum, dipekerti ya gitu. Saya melihat misalnya contoh baik dari Jepang ya. Ternyata adik-adik anak-anak sebelum SD itu nggak diajar baca tulis. Diajarkan bagaimana budi pekerti tadi. Bagaimana ketika dalam bis kota atau kereta itu ada ibu hamil, mereka melakukan teatrikal itu. Jadi ibu hamil silakan duduk, budaya antri kayak gitu. Di Finlandia juga yang terkenal pendidikan basic dasarnya adalah paling bagus juga begitu. Jadi anak-anak itu ketika umur 8 tahun ke atas baru diajarin membaca, menulis, dan terbukti mereka bisa sosialisasi dengan baik. Ya, saya mau nanya mengenai ini kan pemilu tinggal menghitung hari nih Mas ya. Betul. Artinya perjalanannya sudah dari waktu ke waktu itu semakin cepat gitu ya. Kayak kemudian percaya nggak bahwa logistik itu adalah lebih pada nomor satu untuk keberhasilan seseorang meroleh suara gitu ya. Lebih percaya mana, artinya logistik yang besar ataukah dengan meminimalisir logistik, artinya dalam kinerja yang mau dilakukan oleh Kak Yakub atau sedang dilakukan Pak Yakub itu lebih efisien dibandingkan kita menebar logistik yang sebanyak-banyaknya. Ya. Dalam teori politik liberal ini, makin banyak logistik, makin banyak peluang di memenangkan pertarungan demokrasi liberal. Karena liberal saya bilang kenapa? Antar partai pun bersaing kan, urut 1, 2, 3 itu nggak saling ini. Tapi intinya kalau dia tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, dan melanggar peraturan perundangan, amsyong dia. Itu secara peraturan perundangan. Secara praktek politik pun yang akan memenangkan pertarungan ini tim ses, tim sukses. Jadi calon belum tentu jadi, tapi tim ini selalu sukses. Menurut saya kemampuan logistik seseorang itu harus dibarengi dengan kemampuan manajerial dan pengorganisasian. Maksudnya apa? Dia bisa membentuk tim-tim yang terpercaya ya, tim-tim yang memang bagus ya di lapangan, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan dia bisa langsung berkomunikasi dan menyerap aspirasi apa yang diinginkan masyarakat. Itu yang akan memenangkan pertarungan ya tanda kutip ini. Karena kan P3 itu partainya pejuang dan petarung. Betul. Partainya pemuda-pemudi. Ya. Jadi memang akhirnya logistik menjadi faktor yang utama, tapi bukan menjadi yang menentukan. Dia ada faktor indikator-indikator lain yang akan menentukan seseorang itu menjadi terpilih atau tidak, baik di Pileg ya ataupun di Pilbub dan Pilgub. Di dapil Kak Yakub ini berapa sih untuk bisa meraih suara agar terpilih sebagai
anggota DPR nantinya tuh? Kita di dapil ini ada 3,2 juta DPT, daftar pemilih tetap ya. Tapi di 2019 kemarin yang menggunakan hak pilih sekitar 2,3 juta, hampir sejuta tidak menggunakan. Dan kalau harga satu kursinya itu kurang lebih satu partai itu yang terkecil kemarin 2019 itu 120.000. 120.000 untuk satu partai. Tapi kan kita di partai ada 9 kandidat. Tinggal dibagi ya. Bagi itu, semoga aja satu orang kalau ingin firm dia bisa berkantor di Senayan, tadinya 2024 itu minimal sekitar 60.000 ya. suara. Ya nanti akan diakumulasi dengan suara perolehan yang lain. Betul. Ya. Anda yakin bahwa di tempat Bapak yang sudah di maintenance dalam posisi yang tinggal menghitung hari ini akan tercapai? Kalau keyakinan secara pribadi sejak kita mendaftarkan menjadi caleg itu udah yakin. Tapi kan manusia itu orang yang selalu bisa berubah setiap saat kayak gitu. Kalau secara di atas kertas kita sudah memetakan beberapa kabupaten yang memang pilihan ya. Tidak dari 9 kabupaten 2 kota ini kita memilih bersama tim. Kita petakan jumlah pemilihnya, perempuan, laki-lakinya, usia milenial, baby boomers, bagaimana strateginya. Kalau di atas kertas sudah mumpuni dan akan berkantor di Senayan sepertinya. Besok bisa podcast di saya. Kayak gitu. Baik lagi mengenai ini pendekatan sosial ke masyarakat, karena kan memang punya background pertanian dan sebagainya gitu ya. Sumbangsih apa sih yang sebenarnya untuk diberikan kepada masyarakat, terutama masyarakat petani ya, terutama edukasi yang seperti apa, kemudian sosialisasi yang seperti apa, yang sekarang sudah mengimplementasikan kepada masyarakat? Yang sudah kita lakukan di pertanian, karakteristik pertanian di Sumatera Selatan itu adalah pertanian rawa. Jadi ya, dari 100% pertanian di padi ya, itu 58%-nya adalah pertanian rawa pasang surut. Yang beririgasi sekitar 10%. Jadi pendekatan kita adalah mendorong teknologi ya. Pertanian rawa itu yang panennya hanya setahun sekali itu bagaimana bisa setahun 2 kali. Tentunya bukan saya, ada Universitas IPB, kemudian ada kampus-kampus lain yang memang Unsri Sriwijaya yang memang melakukan riset-riset terkait dengan benih-benih yang umurnya panjang bisa dipendekkan. Dan kalau melihat di sana udah seperti pertanian yang sangat advance ya. Jadi di rawa-rawa petani itu bikin pemilihannya ngambang Bang. Mau naik turun pun tetap dia bisa hidup. Ketika rawa itu surut ya, dia mulai tanam. Ketika kering di bulan Agustus dia panen. Yang ada perubahan yang saya pikir perubahannya itu mundur ya, negatif ya. Sebelumnya itu petani sana pertanian yang ekologis dan organik. Karena rawa-rawa ini tumbuh rumput, tumbuh tanaman rawa. Ketika airnya tinggi dia busuk menjadi pupuk alami. Kompos ya. Composting dan seterusnya. Ketika petani nanam produknya itu organik dan harganya harga biasa aja. Tapi sekarang sejak dikenalkan dengan pupuk Korea, pupuk-pupuk yang lain ya, berbahan kimia ya, berbahan kimia, akhirnya ketergantungan penggunaan pupuk dan hasilnya organiknya makin menghilang ya. Ini bagaimana bukannya kita romantisme masa lalu, tapi ternyata pertanian yang maju itu belum adalah pertanian yang bapak ibu kita yang lalu untuk kesehatan kita. Makanya sekarang kalau kita lihat kan diabetes, karbonnya tidak bagus karena memang prosesnya udah tidak sesuai dengan berbasis agroekologis. Nah, terakhir kemarin September saya sudah ke daerah Pampangan ya, itu kita juga sosialisasi bagaimana petani bisa melakukan pertanian agroekologis, berkembali ke alam. Secara ekonomi mengurangi pengeluaran pembelian pupuk Korea ya, NPK dan seterusnya. Secara sosial ya, masyarakat harus menumbuhkan tanaman-tanaman lokalan yang bisa digunakan sebagai pestisida alami. Misalnya pohon jengkol, pohon tai kotok atau apa itu bahasa Indonesia itu untuk menyemprot-nyemprot alami. Kemudian secara kesehatan, pernah ada riset ya,
ibu-ibu petani di Bali itu maaf asinya itu terpapar dengan pestisida. Kayak gitu, itu riset di Bali, dan mungkin juga secara kesehatan dengan pertanian alami ya, bapak ibu tani tidak terpapar dengan kimia yang mungkin kalau kimia sekali dua kali kan seumur hidup mereka di bertani, kan bersatu dengan tubuhnya, itulah mungkin muncul penyakit kanker, tumor dan seterusnya. Nah, harapannya kami dengan tim bisa berkontribusi ya, mendorong agar pertanian agroekologis ini bisa diterima masyarakat. Itulah makna dari P3, Rahmatan dan Alamin, dan Green Party di situ Pak, hijau. Jadi green economic itu hidup di situ. Green economic bukan di buku tapi di praktis. Itu kan secara praktis ya. Silakan nanti mungkin Pak Freddy mau doktoral, Pak Iwan itu bisa diriset kan. Yang praktisi lapangan ini ternyata sudah melakukan itu sebelum para ekonomi menyebutkan green economy, blue economy gitu. Ternyata green economy itu ya ekonomi tradisional ya, yang mereka sebut itu ternyata adalah ekonomi expand. Ekonomi yang berteknologi tinggi di sisi lain gitu. Mengamankan kesehatan, mengamankan cara sosial, cara ekonomi tidak tergantung dengan input luar yang uangnya akan berputar di desa atau kabupaten. Kalau kita beli pupuk ya berputarnya di kota Palembang, pupuk Sriwijaya. Kalau dia impor ya dari Ukraina dan Rusia, ya kan, gas dan seterusnya. Itulah sebenarnya menyadarkan warga desa bahwa hidup kita di desa ini ternyata terkoneksi secara dunia internasional ketika perperangan Ukraina dan Rusia. Harga BBM naik, harga pupuk naik, ternyata kita ada pengaruhnya. Nah, itulah. Jadi pelajaran-pelajaran mahal ini semoga bisa kita menjadi hikmah dan kita bisa dorong mungkin menjadi hal yang produktif. Karena sekarang ini Bapak Iwan, hampir 97% ya dari 146 juta kurang lebih meter kita ini diserap oleh UMKM. UMKM itu berkontribusi terhadap 60% PDB nasional kita. Nah, ketika capres ya ataupun saya sebagai caleg itu mengkampanyekan, ya akhirnya tidak mengkampanyekan hal yang konkret di lapangan, bahwa bagaimana ada perlindungan kepada UMKM, kepastian hukum bagi pengusaha. Itulah dengan P3 bergabung dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD, semoga itu bisa direalisasikan. Kenapa kita perlu memberikan perlindungan pada UMKM ya, seperti terakhir kasus TikTok, bukan teknologi salah, bukan, tapi kita belum menyiapkan infrastruktur di bawah kayak gitu. Semoga aja dengan program-program kita nanti di parlemen maupun di eksekutif bersama Ganjar dan Mahfud MD, itu UMKM ini bangkit tidak sekedar menjadi reseller. Kalau bahasa jalanannya calok, impor dari Cina jual. Nah, bagaimana kita UMKM yang paling banyak kuliner, fashion, kemudian usaha agribisnis. Nah, gimana kita dorong manusia pejuang ini menyerap tenaga kerja itu bisa produktif dan inovasi. Kalau dia bisa produktif dan inovasi, dia akan invention, menemukan sesuatu. Nah, yang sekarang ini sebagian besar kita tidak menemukan produksi, kita hanya menjual barang orang lain, menjadi trader, gitu. Reseller. Nah, semoga aja kita dengan pendidikan vokasi di pesantren, di sekolah-sekolah umum, bisa menumbuhkan generasi muda ke depannya adalah orang-orang yang tidak mencari pekerjaan, tapi membuat pekerjaan. Kalau saya generasi mencari kerjaan, tapi berharapannya ke depan dengan jumlah penduduk 275 juta, akan 2045 akan menjadi 300 juta lebih, ya. 70% hampir 67 sekian persen adalah generasi demografinya adalah demografi
bonus demografi, Bonus tersebut demografi, ya. jangan sampai menjadi bencana demografi, menjadi ketergantungan seperti di Afrika. Anak-anak mudanya tidak bekerja dan menjadi beban negara. negara. Ini ada yang menarik tadi Kak Yakub ngomong masalah TikTok. Jadi kan TikTok sekarang kan ditutup nih, Ya. nah, karena menyalahi karena ini kan harus. Ini bagaimana kedepannya TikTok itu bisa mendukung UMKM? Ya. Nah. Saya salah satu orang yang percaya teknologi itu kan salah, Pak. Ya. Kan awal-awalnya kan ada apa? Iya. Kayak Gojek, Grab, ya, Iya. demo-demo oleh taksi-taksi konvensional. Ya. Sekarang kan taksi konvensional akhirnya dia punya online juga. Saya juga punya di HP online. Iya. Sehingga keterlambatan kita berteknologi, keterlambatan kita inovasi, akhirnya kita menjadi konsumen. Gitu kan. Bagaimana rasanya kalau TikTok itu yang punya orang Indonesia kan beda lagi tuh. Iya. Ini kan di ujung sana. Iya. TikTok yang awalnya happy medsos menjadi ekonomis ya, itu Iya. menjadi persoalan. Harusnya kan kita sudah bisa antisipasi. Database kita sudah diambil ya, kemudian kuota penggunaan dan seterusnya, dia bertransformasi menjadi alat ekonomi. Jangan-jangan itu alat intelijen juga. Ya kan? Coba HP saya itu Pak, saya juga kaget. Saya mengaktifkan Google itu, nanti ada di email dilaporkan perjalanan Anda dalam 1 bulan ini, jalan kaki sekian jam, perjalanan ke sini, ada Pak. Jadi nggak ada rahasia dari kita lagi deh. Itu kalau bisa dimatikan. Iya. Jadi kembali ke TikTok, bisa aja TikTok itu akan berbalik dia berkontribusi bagi perekonomian nasional ya, kalau kita bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan kayak gitu. Atau sekalian seperti di China yang apa radikal, dia menutup Google, menutup ini, dan tapi ada alternatifnya gitu. Ada apa Dewo apa tuh yang dia bikin Google-nya dia sendiri. Dia punya Xiaomi, dia punya ini. Kita nggak, itu saya bilang kita ini akhirnya terjebak kepada generasi reseller, bukan invention, penemu. Kalau China itu dia penemu, dia tidak menggunakan iPhone, dia punya sendiri kayak gitu. Itu yang kita berharap dengan riset-riset dan teknologi, dengan anggaran. Tadi saya habis rapat di TPN, katanya anggaran riset teknologi akan ditingkatkan ya, 1% dari PDB. Semoga aja menemukan invention ini. Jadi masyarakat bisa berproduktif ya. Kayak di pertanian nih, kembali pertanian. Sampai saya kecil sampai sekarang udah hampir setengah abad Pak, petani itu jual gabah. Masih ya. Saya pernah ke Korea, ada koperasi tani ibu-ibu, dia ada buah sejenis pir itu, dia nggak jual buahnya Pak, dia jual adalah berupa jus kotakan buah, berupa ampas buah menjadi pupuk. Menurut saya dia tidak menjual raw material buahnya, tapi menjadi jus-jus, itu nilai ekonominya sangat tinggi. Iya, kayak semacam hilirisasi ya. Gabah sekarang itu misalnya 5.000 sekian. Dalam bentuk beras sudah 13.000, hampir 100%. Iya. Jadi petani 100 hari di sini dia jual gabah, ada penggilingan yang cuma sehari 2 hari di sini, dia dapat 100% keuntungan dari penggilingan padi. Bayangin aja risikonya di petani. Iya. Banjir, kena hama, gagal panen. Akhirnya politisi kayak saya datang kan, oke ini petani dikasih asuransi pertanian, pilih saya, kayak gitu. Tapi penggilingan padi peduli, yang enggak, justru dia akan mengikat petani makin tergantungan dengan penggilingan padi, dikasih utang. Anaknya sekolah, anaknya sunatan, hajatan, kawinan, sisip dikit hilang tanahnya untuk bayar utang. Jadi kayak ijon gitu ya sistemnya. Gitu. Kita tidak bisa menyalahkan orang yang ijon ini, karena kita sebagai bangsa tidak memberikan skema atau sistem perlindungan bagi petani. Pertanyaan nih Bapak, saya tanya balik Pak. Gimana coba Bapak Freddy? Undang-undang apa yang memberikan perlindungan petani? Ada perlindungan, undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani ada, tapi cuma satu Pak. Tapi kalau undang-undang yang memberikan akses kepada kapital, ya undang-undang ini, perpajakan, tax haven, semua gitu. Kemudian undang-undang finansial, mereka bisa akses perbankan. Petani kur harus punya kolateral. Petani nggak punya sertifikat.
gagal panen, bayarnya tiap bulan, mana ada petani padi yang panennya sebulan sekali, nggak ada. Nggak ada ya. Padahal yang diperbankan itu lulusan di Bogor. Instruktur itu logikanya nggak ketemu. Iya, Gitu. Jadi betul. sebagai bangsa ini kita harus memilih, bukan memilih ya, menetapkan bahwa kita inilah bangsa agraris, tercermin dari penyerapan tenaga kerja di pertanian yang sangat besar, termasuk di Sumsel di dapil saya ini. Ada sawit, ada karet, ada nanas. Ini diskusi menarik nih, sawit karet itu lebih berikut juga. Bagaimana internasional menentukan harga di nasional? Bagaimana Malaysia yang produknya lebih dikit dari kita, tapi ikut menentukan harga. Bahkan kita sama Malaysia ditentukan oleh Singapura yang nggak punya sawit sebatang pun. Iya. Tapi punya Regulasi, punya regulasi. Regulasi dan punya saham di sini. Jadi boykot produk itu, ya. Sahamnya kita juga. Jadi dalam dunia yang sudah flat, dunia yang sangat egaliter, saya sekarang bisa mention Pak Jokowi di IG, di Twitter, di X itu sangat flat kan. Itu memang kita harus siap dengan transformasi perubahan ini. Orang yang tinggal di desa pun bisa mengakses informasi yang sama dengan kita yang tinggal di kota. Nah, dalam situasi ini itu bagaimana politisi caleg seperti saya itu bisa mengoptimalkan. Tadi kita diskusi misalnya TikTok, Facebook, nanti algoritmanya iklannya ke sana. Semoga bisa berjalan. Baik, balik lagi Mas Nika, udah banyak pertanyaan dan berlebih ke ini ya, sosialisasi. Sekarang kita coba balik, Mas Yakub ini selain di kader dia juga TPN Mas, jadi timnya kinerjanya Mahfud dan MD dan Pak Ganjar Pranowo ya. Saya mau pengen balik ke partai dulu deh Mas. Ada duet antara ketum partai PLT Ketum dengan Pak Sandiaga Uno. Ini kan menurut pandangan sampean sudah sejauh mana keduanya ini? Nanti kita hubungkan lagi dengan duet antara Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Tapi kira-kira di partai dulu nih Mas. Menurut sampean gimana duet antara itu untuk suksesi tahun 2024 di mana pencoblosan akan dilakukan? Partai Persatuan Pembangunan memang mengalami pasang surut ya. Terakhir-terakhirnya 2014, 2019 ketumnya berakhir dengan crash yang mengakibatkan jumlah pemilihnya menurun. Nah, dengan terpilihnya Pak Muhammad Mardiono dan bapilunya Pak Sandiaga Uno, ya ini memberikan harapan ya, cahaya di lorong yang panjang. Kita bisa sama-sama ke lorong cahaya di lorong itu. Karena apa? Pak Muhammad Mardiono dengan backgroundnya sebagai pengusaha dan beliau adalah juga orang miskin dulunya. Beliau pernah cerita kalau malam pulang tidur kemalaman nggak dapat bantal karena keluarganya besar. Bangun pagi kesiangan nggak dapat sarapan. Akhirnya sarapan di rumah bibi atau tetangganya dengan nasi dan garam cabai. Nah, beliau adalah contoh konkret bagi Republik ini, orang yang miskin bisa keluar dari kemiskinan dan kaya raya gitu, melebihi bayangan kita, triliunan gitu. Itu adalah contoh konkret dan dia bisa menjadi buku berjalan bagi semua orang, kader-kader P3 khususnya dan Republik ini umumnya kayak gitu. Nah, di satu sisi beliau adalah pengusaha dengan generasinya beliau ya yang umur-umur ini. Dan sisi lain berkolaborasi dengan Pak Sandiaga Uno, Salahuddin Uno, generasi lebih muda lagi, generasi Y atau lebih muda dan saling mengisi akhirnya. Beliaunya ramah teknologi, bisnisnya adalah bisnis saham dan capital finance ya. Yang ini bisnisnya sektor real, logistik dan entrepreneur ya. P3 dulu sebagai organisasi partai politik Islam dipimpin oleh ulama sudah ya. Sekarang dipimpin orang bukan lulusan pesantren ya, di pengusaha tapi punya nilai-nilai keislaman yang sangat dalam dan meluas. Nah, dunianya sudah begitu. Nah, kolaborasi beliau-beliau ini saya pikir akan memberikan
kontribusi positif dan meningkatkan suara P3 dari 6 juta suara lebih di tahun 2019, saya yakin akan double jadi 11 juta di tahun 2024 sesuai dengan target pimpinan dari P3 dan seluruh anggota-anggota dan kader. Nah, kolaborasi ini saling mengisi. Pak Mardiono dengan tipe angkatannya, Pak Sandiaga Salahuddin Uno dengan tipe angkatannya, dan beliau ini punya pengalaman di DKI, pengalaman Pilpres. Saya pikir sangat tangguh ya, strateginya, pengetahuannya, aksesnya, koneksinya dengan para pihak ya, tidak hanya dengan kalangan Islam, tapi juga kalangan yang lebih luas, nasionalis ya, kepercayaan Hindu, Buddha, Katolik, Kristen. Saya pikir ini sama-sama kita bangun bangsa ini dengan beliau berdua ini sebagai pemimpin partai ya, yang sangat mumpuni dan tentunya tidak perlu digaji, beliau akan kasih gaji kita. Dan Pak Mardiono kan kurang lebih 7.000 atau 8.000 karyawannya ya, dan dia melihat mbak kita juga wajib karakter gitu. Pak Sandiaga misalnya gitu. Jadi saya sangat optimis ya dengan kepemimpinan beliau ini. Kedepannya kita lihat nanti di Februari ini bisa ada quantum leap, ada lompatan-lompatan bagi P3. Ada nilai added value ya ketika melihat P3 terakhir nih Pak ya. Save Palestina ini satu-satunya ketum yang menyuarakan Save Palestina ya. Walaupun ya partai sebelah juga sudah melakukan, tapi lagi gencar-gencar sekarang. Yang kedua, disabilitas juga diangkat. Untuk di parlemen itu ada 3 kalau nggak salah ya. Kira-kira kalau menurut sampean apa added value apa yang kenapa ini partai ini justru memberikan hal-hal yang sifatnya kemanusiaan dan sebagainya gitu Mas? Ya, orang dengan background kemiskinan seperti Pak Mardiono, kemudian dia bisa bangkit dan lolos dari kemiskinan. Kemudian Pak Sandiaga Uno juga mempunyai kapital yang sangat besar. Pasti tujuan hidupnya, cita-citanya ya makan pun sepiring nasi gitu kan. Dan dia punya luber berkelebihan, tentunya dia akan luberan ini akan memberikan kepada para pihak ya. Saat ini misalnya Palestina, kemudian juga Republik ini juga banyak anak-anak yang stunting, kemudian 10% warga negara Indonesia miskin. Nah, mungkin nilai-nilai charity-nya akan muncul ketika mereka sudah selesai pada dirinya. Nilai tambah itulah yang akan memperkuat kader-kader P3 dan masyarakat untuk simpatik dan memilih P3 di Februari 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa di Palestina ini adalah bagi kita adalah sesuai dengan prinsip-prinsip P3, yaitu prinsip-prinsip persamaan, kebersamaan ya, tidak ada penindasan antar bangsa dan penindasan antar manusia. Dan itu sangat konkret dikubukan Undang-Undang Dasar kita, hak segala bangsa untuk merdeka. Nah, imperialisme Israel terhadap Palestina ini, ya, saya melihatnya ini adalah imperialisme purba, ya, menganeksasi wilayah dengan persenjataan, membunuh. Kalau sekarang imperialismenya ya kayak Cina dan Amerika ya, dengan ekonomi, gitu, dengan kebijakan dan seterusnya. Nah, imperialisme purba ini sudah disampaikan oleh Bung Karno, dan itulah memang harus dikatakan Palestina harus merdeka. Nah, posisi ketua umum, posisi P3, save Palestina dalam arti menyelamatkan Palestina dari imperialisme Israel terhadap aneksasi bersenjatanya di kawasan Palestina. Itulah posisinya, pasti P3 akan mendukung kemerdekaan Palestina. Dan semoga ini menjadi kesadaran kolektif Republik ini yang dulu juga pernah didukung oleh Palestina. Ketika tahun Agustus 45 Palestina salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Nih Kak Yakub, tadi kita udah dengar tentang Pak Mardiono sama Sandiaga Uno. Tadi berkaitan dengan pertanyaan Freddy tadi dengan Pak Ganjar sama Pak Mahfud, nah ini gimana ini? Pak Ganjar adalah satu tokoh yang disukai oleh milenial ya. Karena aktif di sosmed, kemudian juga gaya kepemimpinannya tidak kaku dan seterusnya, dan dua-duanya punya pengalaman birokrasi
pengalaman politik ya di parlemen, di birokrasi lengkap. Kalau Pak Mahfud MD bahkan di yudikatif. Dan di tahun itu ketika beliau menjadi ketua MK, berani memperdengarkan hal yang sensitif di MK, yaitu rekaman terkait dengan Warni Biru. Iya. Jadi harapannya, ini harapan dengan bergabungnya Pak Mahfud MD dengan Pak Ganjar, itu tadi yang di awal seperti kita diskusikan, adanya perlindungan hukum bagi masyarakat dan ada kepastian hukum bagi pelaku usaha. Jadi kalau ini bisa berjalan, semoga Republik ini makin baik. Nah, Pak Ganjar pernah dengan kepemimpinan yang egaliter ya, kelihatannya tidak hegemonik dan tidak ya fasis lah. Itu tidak komando. Jadi peluang-peluang dengan masyarakat yang plural ini terpimpin oleh masyarakat sipil ya, itu akan mengerti perasaan rakyat dan keinginan rakyat. Beda misalnya dia sistem komando. Kalau pimpinan sudah A ya A semua. Kalau ini kan ketika dia mengerti perasaan rakyat, aspirasi rakyat, jadi program-program politiknya pun ketika di Papua misalnya pendidikan vokasional. Ya mungkin di Papua vokasionalnya bercocok tanam ataupun industri pertambangan. Kemudian di Sumatera vokasionalnya menjadi ahli persawitan, menjadi ahli perkaretaan. Kak Yakob, ini tadi kita udah ngomongin tentang Pak Mardiono, Pak Sandiaga Uno. Sekarang dengan Pak Ganjar sama Pak Mahfud sendiri, seperti apa pasangan ini? Ini pasangan yang memberikan harapan bagi Republik ini. Indonesia emas di 2045, saya pikir dengan berpasangannya Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Mahfud MD, ya, itu akan ada percepatan-percepatan. Pertama, tipe kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo yang sangat humble ya, humanis, dan salah satu pimpinan tokoh nasional yang paling disukai oleh generasi milenial dan generasi Z. Karena kenapa? Karena pola komunikasinya adalah pola komunikasi yang civilian, humanis, tidak pola komunikasi yang komando kayak gitu. Kalau pola komunikasi komando, ketika pimpinan bilang A, semua A. Kalau dengan kepemimpinan yang civilian ini bisa B, A+, kayak gitu. Dan ada dinamika yang bisa diterima dan diskusikan. Nah, hadirnya Pak Mahfud MD menjadi cawapresnya Pak Ganjar akan makin memperkuat bagi kepastian berjalannya Republik ini ke arah yang lebih baik. Misalnya peraturan perundangan akan kita pastikan adanya perlindungan bagi kaum rentan, bagi masyarakat. Kemudian bagi pelaku usaha misalnya ada kepastian hukum. Nah, ini yang akan kita dorong terus bersama Pak Ganjar dan Mahfud MD ya, supaya harapan-harapan masyarakat bisa terrealisasi. Chemistry-nya sudah sangat dapat dan Republik ini memang butuh orang-orang seperti beliau-beliau itu. Betul. Oke Pak, berarti beliau ini kan TPN ya Mas, Tim Pemenangan Nasional nantinya. Udah tahu rahasianya. Betul. Oke, di nanti kita bicarakan gini Mas. Suatu saat nantinya kalau terpilih masuk ke legislatif lah, ada beberapa komisi yang memang kalau merujuk dari obrolan kita tadi, kira-kira komisi apa Mas yang mau dipilih? Ya, pastinya dengan background pengalaman hampir 20 tahun ini ya, itu di Komisi 4 ya. Ya, pertanian ya. Pertanian. Sama kayak Pak Ganjar dulu dong, Pak Ganjar dulu. Pak Ganjar Iya, Pak Ganjar ya. Gitu. Karena itu juga akan melayani banyak orang ya, dan pastinya orang-orang di pedesaan. Dan saat ini kita agak keliru memandang pedesaan pertanian itu sebagai bukan teknologi dan dianggap kuno. Padahal pertanian zaman sekarang ya pertanian yang berteknologi kayak gitu. Bagaimana petani bisa mengkawin silangkan antara benih ini menjadi benih yang terbaru, kuat terhadap panas, kuat terhadap banjir. Itu kan teknologi. Bedanya nggak di riset dibukukan aja, nggak diseminarkan, tapi dipraktekkan. Gitu. Nah ini teknologi genetik ini advance saya pikir, dan petani tidak perlu menuliskan bukunya karena bagian tulis menulis ada di kampus dan sekitarnya. Gitu. Nah, bagi kita
tadi ada pertanyaan teman juga sebelum datang sini, kita harus memutuskan republik ini menjadi republik jasa, republik agraris atau republik industri. Saya bilang mau usah ditegaskan itu, kita udah mau pertanian, tapi pertanian dengan 4.0. Ya, Gitu kan? 4.0 sekarang, ya. Kemudian urban dengan digitalisasi, ini saling melengkapi. Teknologi ini netral, dia bisa digunakan di pedesaan, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan peternakan. Dia juga bisa digunakan di perkotaan untuk digital marketing dan seterusnya. Teknologi ini netral, siapa menggunanya? Nah, inilah kita berperan memberikan regulasi agar teknologi ini bisa diakses semua masyarakat. Jangan gara-gara nggak ada sinyal petani nggak bisa menggunakan internet, gitu kan? Itu tanggung jawab negara kan, melayani masyarakatnya, dan akseptabelnya juga penerimaan kepada masyarakat. Setiap ada teknologi baru pasti ada gejolak, kayak Gojek, GrabCar, dan gejolak, TikTok ada gejolak. Itu biasa, ada dinamika gejolak-gejolak itu, dia akan bertransformasi menjadi ketergantungan. Nah, itulah bagaimana kita sebagai bangsa ini, tadi di awal diskusi kita tidak ingin bangsa ini menjadi hanya trader, reseller, tapi juga kita adalah bangsa yang berproduksi, ya, bangsa yang invention, menemukan teknologi-teknologi. Tadi saya sempat diskusi juga, sejak kita kecil melihat bapak ibu petani itu nanam itu kan nunduk aja tuh, nunduk kayak gitu. Padahal teknologi udah sekarang maju dan tidak harus mekanisasi berbasis minyak bumi, tapi juga teknologi sederhana yang bisa masif, misalnya replanter yang pakai didorong. Itu kan harus dimasifkan ya gitu, tidak harus dia pakai diesel yang mahal. Sekarang kan saya pulang kampung itu ketika petani panen, Pak Freddy, Pak Tuan, 1 hektar itu cukup 1 jam pakai harvester, mesin panen, pemotong, ya. mau panen dipanen, keluar udah jadi gabah, dikarungin. Setuju, teknologi itu harus ada, tapi harus disiapkan juga SDM-nya. Ketika dia boljonya rusak, harganya mahal, mangkrak itu. Kemudian jalan usaha tani kita karakternya kecil, belum keras, dia harus berat. Kemudian pas turun ke sawah, dia nggak punya landing gitu, jadi gerbu gitu. Nah itu memang hal-hal kecil ini memang harus detail. Problem solving harus detail dan harus terukur semuanya. Baru akan kita merasakan kemajuan ini. Ya, oke. Ada lagi? Ada sebenarnya. Soal logistik nih, Mas. Balik ke logistik sebenarnya. Saya sebenarnya mau agak enak malah cerita ini. Modal sosial sudah, model agama, model partai juga sudah. Pasti ada sesuatu hal yang sifatnya logistik yang harus kita siapkan ya. Kak Yakub mungkin bisa cerita atau sedikit punya gambaran untuk persiapan pemilu ini, untuk bisa dicoblos banyak orang, artinya untuk mengejar suara dan sebagainya, dengan asumsi modal dasar yang tadi. Kalau modal logistik sendiri kira-kira itu tadi kekuatan modal logistik memang dia cukup menentukan, tapi bukan yang utama ya. Bagi saya ya, tapi mungkin yang pertama modal logistik ini adalah secara pribadi kita juga ketika sudah mendaftar harus menyiapkan. Betul. Tapi limit tiap orang beda-beda. Kayak gitu. Bagi si A sekian banyak, bagi si C kecil banget gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, modal logistik juga kita menghimpun sumbangan dari teman-teman, kayak gitu. Sumbangan dalam arti tidak hanya finansial ya. Ada sumbangan nasihat, doa gitu. Tapi ada juga sumbangan yang sifatnya finansial, kemudian APK dan seterusnya. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana sumbangan-sumbangan ini membuka akses bisa bertemu dengan masyarakat. Karena dari 3,2 juta pemilih ini nggak semuanya kenal gitu ya. Pasti membuka akses itu, dan kita juga di lapangan itu tidak banyak menjanjikan sekarang ya, bahwa begini udah masyarakat sudah model-modelnya sudah makin
mendapat informasi banyak, dan dia juga tahu peran dan fungsi DPR RI seperti apa, satu orang, dua orang, dan sebagai praksi dan sebagai partai dan seterusnya. Nah, kekuatan logistik itu juga akhirnya kita galang sama-sama ya, gotong royong ya berarti ya. Harapannya gitu. Tapi secara pribadi memang dia ada batasan-batasan ya, tidak sampai seperti itu. Tapi memang ketika pertemuan partai ada beberapa orang memang logistiknya luar biasa. Saya juga kaget. Terakhir mungkin pertanyaan dari saya, Mas, ini berandai-andai misalnya ini ya kalau kita terpilih pasti kita akan banyak visi dan misi yang akan kita perlukan untuk masyarakat banyak ya. Seandainya kalau misalnya Mas Yaakob tidak terpilih gitu loh, apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan back to basic kembali ke dunia edukasi pertanian atau mungkin menjadi apalah seperti kira-kira, Mas? Ya, setiap pilihan kan ada konsekuensi ya. Yang terbaik memang terpilih. Kalau tidak ya kita ladang perjuangan ini kan sangat luas, bisa fokus penguatan di partai ya, untuk penggalangan kaderisasi dan seterusnya, ataupun bisa nantinya di fungsi-fungsi pemerintahan lainnya. Saya pernah di kantor staf presiden, pernah di UKP utusan khusus presiden bidang kerjasama pengatasan kemiskinan dan ketahanan pangan ya, pernah juga di Perumbulok. Jadi ladang perjuangan ini sangat luas sekali di Republik ini, ya, apalagi sebagai anggota partai, tentunya koneksi dan akses akan makin luas, dan tidak hanya di parlemen perjuangannya. Saya punya pengalaman dulu ketika di Serikat Tani itu bisa merevisi Undang-Undang Pangan 796 tentang pangan menjadi Undang-Undang Pangan 18 tahun 2012 melalui proses panjang. Tidak berpartai, tapi bisa audiensi dengan anggota parlemen, dengan Kementerian Pertanian, dan juga kita mendorong undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani. Kalau bahasa gampangnya hak asasi petani lah. Di situ kita bersama dengan DPR RI saat itu sekretariat kesekjenannya, mereka bikin riset, kita dampingi dan akhirnya menjadi naskah akademik undang-undang tersebut. Jadi sangat luas Pak Freddy perjuangan begini membutuhkan orang-orang dengan kata lain tetap optimis, tetap percaya diri. Itulah yang bikin kita hidup adalah harapan. Terima kasih Kak Yaakob. Kak Yaakob, terima kasih atas sharing-sharingnya, dan teman-teman sekalian yang ada di Sumatera Selatan sudah tahu tadi tentang Kak Ahmad Yaakob. Nah, silakan nomor 2. Dan kita tinggal tunggu empek sama mie celornya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda semua untuk mengetahui tentang siapa yang akan Anda pilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.